pesawat saja melanjutkan yang kemarin. Mohon maaf nanti kalau kurang bagus persiapannya. Nah ini kelanjutannya, sekarang kita lanjutkan. Ini kita santai saja, kita cerita-cerita sedikit. Memang penyakit itu dari Allah SWT, dan semua sudah ada ketetapan dari Allah SWT. Kita tinggal menjalani, kita bersikap sabar, istiqomah, dan kita menjadikan apa-apa yang kita alami dalam segala bidang, termasuk dalam bidang kesehatan, menjadi bagian daripada amal kita kepada Allah SWT. Nah, terkait bidang ini, terkait masalah ini yang menjadi topik pembicaraan kita, memang penyakit diabetes atau penyakit kencing manis atau tingginya kadar gula darah pada manusia itu sepertinya semakin meningkat ya. Mungkin karena memang jumlah penduduk juga semakin bertambah banyak di dunia, dan pola kehidupan juga berbeda. Yang tadinya aktif menjadi kurang aktif, dan pola makan yang berubah, tingkat stres yang tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sekarang memang bergeser dari usia yang lansia ke usia muda. Jadi mulai banyak orang-orang di usia muda yang menderita penyakit ini. Penyakit tingginya kadar gula darah, dengan berbagai sebabnya ya. Yang jadi masalahnya terkait bidang saya tidak akan membahas penyakit kencing manis secara detail karena itu bukan bidang saya. Saya membahas akibatnya dalam bidang ortopedi, dalam bidang otot, tulang, dan jaringan ya. Jadi penyakit kencing manis ini membuat kadar gula darah tubuh itu sangat tinggi, tidak terkontrol. Dan itu memang harus dikendalikan, harus diturunkan. Tetapi kalau terjadi kegagalan, mungkin karena memang pasiennya tidak patuh, atau nggak ada sarana, nggak ada fasilitas, sehingga kadar gula darah itu menjadi tinggi terus. Nah, itu memberikan efek negatif buat tubuh manusia. Apa efeknya? Salah satunya mengganggu pembuluh darah, mengganggu syaraf, dan sebagainya. Sehingga kalau ada trauma sedikit, terjadi luka, walaupun dia nggak sadar, pasiennya menjadi luka. Luka itu menjadi membesar, dan biasanya memang susah sembuh, sehingga nanti berakhir dengan amputasi. Jadi memang biasanya menjadi masalah utama pada pasiennya. Kita semua khawatir kalau diamputasi. Nah, ini menjadi tantangan dalam bidang kedokteran. Bagaimana mengatasi hal ini supaya kita tidak perlu melakukan amputasi pada pasien. Begitu. Tentu ada strategi yang harus lebih bagus untuk mengatasi hal ini. Saya ingin cerita ya. Jadi Allah SWT ini adalah pencipta kita, pemelihara hidup kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah memberikan kadar yang terbaik kepada kita. Allah memberikan kita seperangkat pertahanan tubuh ya. Bagaimana manusia bisa hidup, beradaptasi di dunia ini, diberikan sistem pertahanan tubuh. Nah, apabila ada suatu masalah penyakit atau trauma, maka kita diberikan senjatanya, perangkatnya, yang disebut dengan respon inflamasi. Kalau inflamasi itu untuk mengatasi serangan penyakit begitu. Nanti sistem pertahanan tubuh itu membuat inflamasi. Inflamasi ini bahasa kedokteran apa ya? Kalau bahasa awamnya itu pembengkakan ya. Karena gejala yang muncul biasanya bengkak kalau kita jatuh, kesleo, ya biasanya kan suka bengkak ke kaki kita itu. Nah itu adalah proses inflamasi. Kalau kita cedera, kok ini sakit, nah, gejalanya sakit dan bengkak, itu inflamasi. Inflamasi itu ada dua ya, ada inflamasi yang sifatnya akut, yang jangka pendek, dan inflamasi yang berkepanjangan. Jadi berapa lama dok? Jadi sekitar 3 pekan lah kurang lebih, 20 hari. Sudah menjadi berkepanjangan. Nah inflamasi itu baik kalau yang akut, tapi kalau yang berkepanjangan jadi buruk. Sama aja air kalau sedikit baik untuk menghapus rasa haus. Tapi kalau hujan deras kemarin, seperti Ustaz Mangesti dari Jakarta mau ke Surabaya naik pesawat, tentu dia juga gelisah juga ya kalau hujan terlalu deras. Bisa take off enggak nih pesawatnya, bisa landing apa enggak. Jadi intinya memang harus pas, hidup harus pas, segala sesuatu harus pas, harus seimbang. Nah, pada suatu masa keadaan, respon inflamasi ini, respon pembengkakan ini berkepanjangan. Kalau pendek seminggu aja bagus, 3 hari masih bagus. Seminggu masih boleh lah ya, karena dia akan
mematikan semua kuman dan sebagainya agar masuk ke pintu gerbang proliferasi atau pintu gerbang regenerasi jaringan. Nah, nanti saya ceritakan kenapa kok inflamasi itu nggak berhenti ya, karena ada beberapa faktor risiko. Jadi kalau kita lihat luka itu kok nggak sembuh-sembuh dok ya, karena memang inflamasinya itu nggak selesai, dia berkepanjangan. Kalau orang ada masalah jiwanya, mungkin ditinggal keluarga, tinggal ibunda tercinta, tentu kita sedih ya, wajar gitu. Rasulullah SAW juga pernah kan mengalami kesedihan yang luar biasa ketika paman beliau Abu Thalib itu wafat. Padahal itu yang mendukung membela perjuangan Rasul kan. Nggak lama kemudian istri tercintanya Siti Khadijah wafat. Tentu sangat sedih beliau itu. Apalagi kita tahu bahwa istri Rasulullah Siti Khadijah itu adalah orang-orang bukan istri sekedar istri, tapi beliau adalah wanita yang percaya kepada beliau ketika orang lain tuh nggak percaya kepada Rasul. Ya. Ketika orang-orang tidak percaya, Siti Khadijah percaya kepada Rasul. Ketika orang-orang tidak mau menyumbang infak harta untuk berjuang, maka Khadijah menghabiskan hartanya itu untuk berjuang. Kita tahu bahwa Khadijah itu adalah pebisnis ulung di masa itu. Hartanya habis untuk perjuangan Islam. Sampai wafatnya pun beliau minta pada Rasul, minta sorbannya kan begitu. Tentu Rasul sangat sedih. Tapi sedih itu tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan tentu jadi masalah. Dan demikian juga inflamasi. Kalau dia berkepanjangan, maka sel-sel tubuh, jaringan tubuh manusia tidak bisa masuk ke regenerasi. Nah, ini jadi masalah. Jadi lukanya nggak sembuh-sembuh. Karena tidak bisa membentuk sel, tidak bisa membentuk pembuluh darah, tidak bisa membentuk sel kulit, tidak bisa membentuk sel saraf, dan sebagainya. Jadi berhenti di inflamasi. Oleh karenanya ini harus diselesaikan. Jadi inflamasi baik kalau itu cukup 3 hari, tapi kalau dia berkepanjangan itu menjadi buruk. Saya rasa ini satu hal yang normal ya. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Harus move on kan gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa jadi begitu dok? Ya, memang kencing manis ini kan membuat kadar gula darah jadi tinggi ya. Sehingga terjadi inflamasi kronis tadi yang saya bilang itu, inflamasi yang berkepanjangan. Ini jadi masalah. Kenapa? Membuat sel-sel jadi disfungsi, jadi nggak berfungsi, jadi impoten gitu. Jadi oksigenasi yang dibutuhkan untuk kehidupan sel dan tubuh itu jaringan juga nggak kurang, jadi nggak bisa sehat. Ya. Kemudian sarafnya otomatis jadi terganggu, mengganggu. Dan juga signal ini adalah growth factor. Ya. Jadi ini kalau sedikit cerita ya, betapa kita itu merasa kecil banget ilmunya dibanding Allah SWT. Jadi kalau ada suatu kerusakan jaringan, itu bagian tubuh itu memberikan signal, Pak Ustadz ya, signal luar biasa. Kebetulan saya mempelajari bidang ini ya. Jadi keluar signal gitu. Untuk apa signal itu dok? Untuk memanggil kawan-kawannya gitu. Makanya kan ada hadis Rasul. Kalau kita sakit, kita seluruh umat Islam merasa sakit juga. Kalau gigi kita sakit, semua jadi sakit. Nah, ada metode signaling ini. Jadi kalau kita ada cedera, ada penyakit, dia mengeluarkan signal. Supaya teman-teman di sel-sel yang lain tuh membantu fokus, membantu perbaikannya gitu. Tetapi ini bermasalah. Karena ada penyakit, signaling ini nggak berfungsi. Gitu. Jadi selnya nggak berfungsi, sinyalnya, sennya itu, kalau mobil nggak ada sennya kan bahaya itu. Juga nggak berfungsi. Ini memang luar biasa. Sebetulnya Allah SWT memberikan mekanisme tubuh, putaran tubuh yang sangat luar biasa, membuat sel, membuat metode signal ini, tapi itu semua nggak berfungsi karena ada gula darah yang tinggi itu. Jadi inflamasinya itu terus sehingga tidak sembuh-sembuh. Nah, prinsipnya gimana dok? Prinsipnya sederhana aja sebenarnya. Jadi kendalikan kadar gula darah. Ya itu nggak mudah dok. Ya memang nggak mudah ya. Banyak hambatan, banyak tantangan, banyak kendala dan sebagainya. Nah ini tentu bukan bidang saya, ini bidang dokter penyakit dalam ahlinya. Bagaimana mengatur supaya kadar gula darah tubuh manusia itu menjadi normal. Nah itu ada ilmunya, ada tekniknya, dan sebagainya. Nah yang kedua, kendalikan inflamasinya tadi itu. Ya sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Inflamasi boleh, tapi jangan berkepanjangan. Nah kalau inflamasi ini nggak selesai, pembengkakan nggak selesai, ya tentu tidak terjadi regenerasi jaringan.
Nah, hindari tekanan berlebihan. Kenapa dok? Ya karena orang kencing manis itu biasanya udah ada terganggu saraf-sarafnya. Jadi kalau dia ada tekanan, dia nggak sadar sehingga terjadi luka. Kalau perlu dikasih sepatu dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah usaha kita, ikhtiar kita. Terus kita rawat lukanya dengan bagus. Nah ini yang kelima yang seperti Ustadz bilang tadi, ini yang saya dalami. Bagaimana kita merekayasa supaya jaringannya selesai, supaya inflamasinya berhenti. Kenapa? Kan tadi saya katakan sel-selnya jadi impoten, nggak berfungsi. Kemudian signalnya, lampu sennya mati. Jadi kita mesti kasih bantuan untuk menghidupkan lampu sen itu dan untuk membuat sel-sel tumbuh. Jadi memang penyakit kencing manis ini luar biasa. Jadi dia menekan Allah SWT itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah memberikan yang namanya stem cell itu di dalam tubuh manusia sendiri, yaitu di susun tulang belakang. Nah kalau ada penyakit, ada kecelakaan, dia akan mengalir di awe-awe dipanggil oleh signal tadi untuk datang ke tempat yang cedera itu. Tetapi dia terhambat gitu, nggak sampai ke tempat luka itu. Nah tentu kita harus bantu, kita mesti aktivasi lagi itu sennya supaya hidup, bisa ngasih tahu nih lukanya di sini, kamu datang ke sini. Nah, kemudian kita kasih sel tambahan. Nanti kalau udah normal, dia akan berjalan dengan normal. Memang biasanya kita sebagai dokter itu mengintervensi selama bermasalah, tapi ketika sudah oke, tubuh akan berjalan dengan sendirinya. Itu kasih sayang Allah kepada kita, kepada makhluknya ya. Gitu. Jadi kita manusia hanya memberikan intervensi ikhtiar. Dan sekali lagi saya katakan penyembuhan itu adalah hak Allah. Manusia itu hanya berikhtiar ya. Dokter itu kan hanya berusaha. Yang menyembuhkan Allah SWT. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang dapat duitnya dokternya ya. Padahal yang menyembuhkan Allah. Makanya dokter harus beriman, harus bersyukur kepada Allah SWT. Ini saya berikan contoh betapa inflamasi kronis ini sangat luar biasa. Dia seperti roda berjalan begitu. Lama tambah besar kayak bola salju. Ini terjadi khususnya pada kita yang sudah lansia. Ya, jadi usia itu membuat proses ini berjalan. Ya. Kedua, kalau ada kegemukan. Kegemukan itu memicu terjadinya inflamasi kronis. Jadi lukanya nggak sembuh-sembuh. Kemudian kurang gerak. Kurang gerak. Jadi kenapa kok dok kurang gerak mengganggu? Kurang gerak kok membuat terjadi inflamasi? Iya, karena kalau kita bergerak, otot-otot kita bergerak, itu akan rilis zat-zat anti-inflamasi. Nah kalau kita nggak gerak, zat-zatnya nggak rilis, nggak keluar, gitu. Sehingga perlu digerakin. Jadi ya jangan gerak aja. Tapi kan kehidupan kita sekarang serba Android ya, tinggal tekan-tekan, makanan datang, tinggal tekan, barang datang, dan sebagainya. Jadi rupanya ini problem utama di kita adalah masalah aktivitas ini. Kemudian kadang-kadang ada penyakit kronis, ada penyakit gulanya sendiri, penyakit jantung, kanker, dan juga depresi. Nah, depresi ini juga memicu terjadinya inflamasi kronis. Makanya kita orang Islam itu kan banyak bersyukur, banyak berzikir, kita ini semelah, ya. Mungkin kita kehilangan keluarga, kehilangan ibu, mungkin kita ditinggal ayah, dan sebagainya, lalu kita sedih. Ada saya punya ponakan ngasih keluarga lah. Memang luar biasa gitu. Luar biasa, anak ini sangat-sangat pintar. Masuk fisika UI tanpa tes. Ya. Hebat. Tapi begitu suatu masa ibundanya meninggal, ini kisah sebenarnya ponakan saya. Kemudian ayahnya juga meninggal, maka semua kehidupan kampusnya hilang semua. Jadi tidak mau sekolah lagi. Itu jadi depresi. Jadi depresi terjadi pada setiap orang. Stresor yang berat seperti itu membuat orang menjadi depresi. Oleh karenanya kita butuh silaturahmi, kita butuh sharing, komunikasi dan sebagainya, sehingga itu menjadi katarsis sehingga orang tidak menjadi depresi. Karena depresi itu akan memicu inflamasi, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang berkepanjangan. Ya, jadi kita percayalah semua itu sudah ada takdir Allah. Seperti tadi Ustadz Mangesti, Pak Ustadz itu kenal nggak sama pilotnya? Nggak kenal. Kenal. Kok percaya? Iya. Dengan nulit sudah tahu bahwa dia di sekolah dan kursus genah.
itu. Ya. Dapat dulu. Ya. Lalu kenapa kita nggak percaya kepada Allah? Kita tahu sifat Allah Asmaul Husna. Kita tahu Allah adalah pencipta hidup kita. Jadi kita percaya kepada Allah. Seperti kepada pilot aja kita percaya, apalagi kepada Allah SWT yang kita pelajari sifat-sifatnya dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada qadarnya. Biasanya yang kedua juga harus bersangka baik. Ya. Biasanya yang jadi masalah itu ada 5 hal, tapi yang saya singgung di sini adalah sangka baik kepada kematian biasanya. Ya. Biasanya orang terganggu karena kematian ayahanda, terganggu oleh kematian ibunda dan sebagainya. Nah, jadi percayalah kita bersangka baik kepada Allah. Allah sudah mengatur yang terbaik buat hidup kita. Hingga ini solusi dari kita, bagaimana kita tidak membuat depresi itu berkepanjangan. Depresi itu bisa menjadi pangkal masalah juga. Dan penyakit-penyakit lainnya atau imun dan penyakit dan sebagainya. Nih, banyak penyakit juga osteoporosis, autoimun. Nah, ini saya mau singgung xenobiotik. Xenobiotik ini juga memicu inflamasi. Apa itu dok xenobiotik? Ini adalah masalah lingkungan, Pak Ustadz. Jadi banyak, ini mohon maaf ya, kalau kita makan sayur buah itu rasanya sudah nggak ada lagi yang nggak ada pestisidanya ya. Saya rasa itu. Kecuali yang katanya ini organik, di labeling organik harganya lebih mahal. Oke. Tapi juga ada zat-zat yang lain di kosmetik dan sebagainya. Rasanya sekarang manusia modern itu nggak bisa terlepas dari zat-zat kimia dalam lingkungannya itu. Nah, ini juga memicu terjadinya inflamasi kronis, pembengkakan. Nah, itulah kondisinya. Kenapa kok banyak penyakit? Ya, salah satu diantaranya memang lingkungan kita nggak sehat seperti zaman dulu tuh, ketika itu ya. Nah, teknologi sudah menimbulkan industri yang luar biasa. Juga gangguan tidur. Gangguan tidur juga memicu inflamasi. Dulu zaman Om Irama kan, begadang jangan begadang kan gitu. Begadang boleh kalau ada maksudnya kan gitu ya. Kenapa kita nggak boleh begadang? Karena Rasulullah SAW sudah mengatur. Bahkan Al-Quran itu kan mengatur bahwa malam hari itu untuk istirahat. Dan ternyata penelitian kita membuktikan bahwa rilis daripada growth hormone, growth factor, rilis daripada senyawa signaling tadi yang saya katakan terganggu itu rilisnya ketika kita istirahat di malam hari gitu. Jadi jangan dirubah itu ya. Kecuali mungkin supir bis malam kali ya, atau nakoda kereta api kali ya. Ya kerjanya malam gitu. Tapi secara umum kehidupan itu ada iramanya, ada sikardiannya, ada ritmenya. Itu malam. Malam itu untuk istirahat. Memang untuk istirahat. Kenapa? Karena ketika itu rilis senyawa-senyawa signal waktu pertumbuhan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau kita tidur lebih dari itu ya susah. Kan hadis Rasul juga sebaiknya kita tidur cukup supaya kita bisa bangun malam, tahajud kan begitu. Nah itu penting. Jadi saya rasa kehidupan Islam itu mengatur kita kehidupan yang sehat sebetulnya. Makanya saya pribadi juga merasakan hal ini. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW juga kan jarang manggil tabib, dikasih tabib juga nggak butuh. Beliau sakit ketika wafatnya itu lagi. Jadi memang sudah diatur segala sesuatunya itu baik buat kita. Nah, jadi jangan begadang. Gangguan tidur ini juga menjadi masalah. Ya. Nah, ini yang saya mau ngomong tadi ya, saya bilang isolation and chronic stress. Jadi isolasi itu dia merasa terasing, merasa sendiri. Orangnya banyak tapi dia merasa sendiri gitu. Nah, itulah makanya hadis Rasul itu barang siapa yang cinta, yang suka untuk dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahmi. Nah, jadi saya apresiasi sekali dengan Baitul Izzah ini. Karena silaturahmi itu memperpanjang umur, hadisnya begitu. Tetapi secara ilmiah kita menjelaskannya, dia akan menurunkan resiko terjadinya penyakit, resiko inflamasi. Ya, jadi membantu menyehatkan tubuh kita. Kenapa? Ya karena dengan terjadinya silaturahmi komunikasi itu, maka keluar hormon-hormon, sinyal-sinyal yang membantu penyembuhan tubuh. Jadi dulu kita tahunya hadisnya, ya kalau panjang umur kita silaturahmi. Apa ya maknanya? Kan sahabat kita semua paham, sami'na wa ata'na aja. Tetapi orang-orang barat justru membuktikan, salah satu yang dirilis tahun 2021 ini, di zaman pandemi itu adalah jangan isolasi. Artinya kalau bahasa kita, ya harus bersilaturahmi. Mungkin nggak bisa offline, ya online lah.
dengan Zoom seperti sekarang ini. Itu banyak manfaatnya, banyak benefitnya untuk kesehatan. Dan juga pola makan. Pola makan ini bisa meningkatkan risiko inflamasi. Ya, kenapa? Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu kan, kayaknya Rasul itu kalau makan nggak suka yang panas-panas, Ustaz ya. Ya, Rasul sukanya yang ya panas, agak dingin sedikit gitu. Kenapa sih dok? Ya karena makanan yang panas itu justru memicu inflamasi yang kronis. Dan Rasul juga kan juga ada hadis nggak boleh kita niup minuman yang panas-panas itu kita tiup, ya biarkan dia dingin. Gitu. Nah dingin itu baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena yang panas itu memicu terjadinya inflamasi dan sebagainya. Dan kita perhatikan diet ini juga penting. Kita atur supaya gulanya cukup, tidak terlalu banyak. Ini gula ini jadi masalah. Kita hidup ini kan penuh dengan gula. Gula ada dua, ada gula yang manis, yaitu gula pasir, gula aren, gula Jawa. Ada juga gula yang asin, kerupuk, cake, ya kan roti itu kan gula semua itu. Nah ini mesti dikendalikan. Ya kita apalagi makanan fast food ini sekarang anak-anak muda kita semua suka fast food. Ya kalau kita di Surabaya cari pecel, cari rawon. Tapi kalau di Jakarta, kota besar, itu biasanya fast food cepat. Nah ini banyak yang negatif terhadap kesehatan. Kenapa? Karena memicu risiko inflamasi kronis. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi memang ini adalah masalah kita. Jadi kita nggak menyadari hal ini, tetapi itu membuat tubuh kita itu berada dalam kondisi inflamasi yang kronis berkepanjangan dan itu tidak baik buat kesehatan kita, terutama pada penyembuhan luka diabetes. Jadi intinya gimana dok? Ya intinya kalau usia kita nggak bisa kendalikan lah, itu kan berjalan terus. Tapi kalau osteoporosis kita bisa obatin, kita bisa berobat ke dokter. Nah yang penting nomor 7 yaitu perbanyak silaturahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak bisa offline ya online dengan Zoom dan sebagainya. Itu kita tegur sapa itu baik buat kesehatan kita dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau diringkaskan ini ya pola pikir yang sehat ya. Percayalah bahwa Allah adalah pencipta, pengatur hidup kita. Allah yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Nah itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita itu. Kita yakin, kita tawakal bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu yang penting. Jika pikiran kita sehat dan jiwa kita juga sehat, ya, tidak stres, tidak depresi dan sebagainya. Karena itu memicu inflamasi. Makanan yang halal, yang sehat. Dan olahraga itu standar saja, berapa yang dia, lingkungan yang sehat, kurangin zat-zat yang pestisida dan sebagainya. Kalau ada penyakit kita cegah dan kita obati penyakit kita. Dan yang penting juga keseimbangan kerja dan istirahat. Ya, walau bagaimanapun Islam mengajarkan kita harus seimbang. Rasulullah SAW habis Isya istirahat, nanti cepat bangun malam untuk sholat tahajud dan perbanyak silaturahmi. Ini saya tekankan sekali adalah silaturahmi. Karena silaturahmi itu secara hadis, secara agama, dan secara ilmu kedokteran itu mutlakun alaih. Jadi benar silaturahmi itu adalah menyehatkan tubuh kita manusia. Nah, dari saya, ini kan ada hadisnya mungkin kita semua ingat ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qol man ahabba. Nah ini saya tertarik ini kan man ahabba, barang siapa yang suka. Jadi ini suatu tawaran, suatu pilihan, bukan memaksa. Man itu siapa? Ahabba, yang suka. Ya, yang suka ayyubsatallahu fi rizqihi, yang suka rezekinya dilapangkan, diperbanyak. Wa yunsa'alahu fi asarihi, yang suka supaya umurnya dipanjangkan. Ya. Fal yasil rohimah, maka perbanyaklah silaturahmi. Silaturahim yang benar ya kan. Ini katanya rohimah. Dari kata rahim. Kata rahim. Ya. Nah itu adalah dari Allah SWT. Nah itu hadis ini benar ya, namanya hadis pasti benar ya Rasulullah. Dan ilmu kedokteran juga membuktikan bahwa orang-orang yang tidak silaturahmi dengan percobaan pada binatang itu ya mereka mengalami penyakit. Nah ini cuma sharing aja. Jadi sekarang
strategi yang baru untuk penyembuhan luka diabetes adalah teknik rekayasa jaringan. Ini yang saya tekuni dan alhamdulillah sudah dikutip di jurnal internasional. Ini yang apa yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan pada pasien saya. Jadi intinya saya berikan mereka orang luka diabetes itu selnya tidak berfungsi. Jadi kita kasih selnya dari mana dok? Ya dari dirinya sendiri. Jadi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan obat pada tubuh manusia. Jadi kita ambil darahnya pasien, kita ambil sel mononuklearnya, kita kasih aja pada lukanya pasien. Terus kita buat ini sinyalnya. Ini kan sinyalnya dia terganggu. Jadi kita ambil darahnya pasien, kita ambil sinyalnya, lalu kita kasih ke lukanya. Udah kasih aja ke lukanya, insya Allah sembuh. Dengan izin Allah tentunya ya. Jadi memang pemahaman itu penting. Hasilnya cukup bagus, ya. Bahkan ada yang 2 pekan sembuh, nggak ada efek samping apa-apa, dan nggak ada kematian atau nggak ada kecacatan. Ini contohnya, ya ini pasien saya penjual nasi uduk, dan ini gratis, nggak bayar. Karena beliau bekerja di kantor markas Plan Sabit Merah Indonesia di Jakarta. Nah, beliau minta diamputasi. Ya kita bantu. Alhamdulillah ini bisa normal lagi kempes. Dalam waktu 2 bulan. Belakangnya juga. Ini juga ponakan saya dioperasi berkali-kali di luar. Akhirnya kita kasih teknik saya ini alhamdulillah bisa sembuh. Ini yang juga luka diabetes, ini perempuan ini lah ya, tapi beda tahun ya. Alhamdulillah bisa sembuh baik. Ya intinya baik lah. Ini yang baru aja, ini tadinya udah jadi diinfus pasiennya malah jadi luka, nggak sembuh-sembuh 2 bulan. Alhamdulillah kita terapi bisa sembuh dalam waktu 2 pekan, 11 Desember sampai 20 Desember kemarin. Alhamdulillah. Jadi intinya masih ada metode, masih ada cara untuk menyembuhkan luka diabetes itu asal kita menghentikan inflamasi yang kronis itu. Dan sudah saya jelaskan faktor-faktor yang meningkatkan risiko inflamasi. Dan kita perbaiki kemampuan selnya itu untuk regenerasi, insya Allah ya. Jadi kesimpulannya ini terakhir Ustadz, bahwa luka diabetes itu dapat dicegah sebetulnya dan dapat disembuhkan tentu dengan ikhtiar dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa demikian Ustadz, sharing aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Kalau itu salah itu dari saya, kalau benar dari Allah SWT. Mohon masukan, saran dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.